Tuhan, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini, sekali lagi memohon perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk kami, supaya kami boleh mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang diberitakan sungguh dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Engkaulah Allah yang berkenan menolong dia dalam pemberitaan ini. Dan Engkaulah Allah yang sungguh bekerja di tengah kami oleh Roh-Mu, sehingga tidak ada kami yang tidak mendapat berkat pagi hari ini. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-22. Iya. Ini waktu kita mepet ya. Oke, mari lihat Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 19. Agak panjang pula ini ya. Mazmur 22 sampai 19. Saya bacakan mulai dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka yang mencibirkan bibirnya menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kau hitung. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saya baca ayat 20 terakhir. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Ya, rupanya bahasa Indonesianya sampai 20 ya, bahasa Inggris sampai 19. Oke, berarti ayat 1 sampai 20. Ya, saya mau bertanya dulu, kapankah titik terendah dalam hidup saudara? Enggak pernah rendah ya? Pernah? Kapan? Paling rendah kali kapan? Boleh angkat tangan. Ya.
sebelum bertobat, kata Pak Bangun. Ada lagi yang lain, mari. Ya. Ketika meninggalkan Tuhan, maksudnya ketika jauh dari Tuhan ya. Ya, baik. Ada lagi? Ini apa udah mewakili ini? Yang lain nggak pernah di titik terendah? Iya, baik. Jadi ini adalah pengalaman dari Daud. Daud pada ayat ini, pada pasal ini berada dalam situasi yang terendah dari hidupnya. Iya. Dari segi perasaan dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Sebenarnya Tuhan enggak pernah meninggalkan orang, yang meninggalkan itu biasanya kita yang meninggalkan Tuhan ya. Dengan keluar dari radar, keluar dari jalan, hidup di dalam apa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, begitulah Daud mengalami pergumulan yang berat, bukan saja secara fisik, secara sosial dan juga secara emosinya. Ya, secara fisik tadi pun tulang-tulangnya katanya tadi ya, dia merasa tulang-tulangnya enggak ada yang nyaman ya. Dia merasa seperti air yang tercurah, seperti mau mati mungkin rasanya. Secara sosial dia dihina, dia diejek ya. Ya, sehingga dia mengatakan, aku ulat bukan orang. Ulat itu ya, itu sesuatu yang tidak ada harganya. Ya, jadi kita tahu bagaimana dia dikepung oleh musuh-musuhnya. Bagaimana dia tidak bisa tinggal di rumah bapaknya pun, di tempat saudara-saudaranya, bahkan di rumahnya sendiri. Dia harus mengungsi, dia harus melarikan diri dari musuh-musuh yang mengepung dia. Kalau musuh itu orang Filistin mungkin lebih mudah bagi dia menghadapinya. Tapi ini yang memusuhi dia itu adalah orang yang dekat dengan dia. Bukankah Saul itu mertuanya? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu keadaan yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali yang dialami oleh Daud. Iya. Jadi dalam hal ini gitu ya, dalam keadaan yang berat itu ya, karena secara sosial tadi orang sudah memandang hina kepada dia. Sekalipun dia berseru kepada Allahnya, penderitaannya banyak gitu ya. Iya, kadang kan kita merasa kalau bertobat nanti tidak ada lagi kesulitan ya, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada alasan ya orang benar tidak ada penderitaan. Ya, kita tahu bahwa ayat ini juga dikutip oleh Yesus ketika dia berada di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kadang-kadang kalau Tuhan diam, kalau Tuhan tidak menjawab, kita merasa bahwa Tuhan tadi jauh ya. Ya, jadi kita merasa bahwa sudah ditinggalkan seperti itu. Padahal kalaupun Tuhan diam, apakah Tuhan tidak ada di sana? Kalaupun pada masa itu Tuhan belum menjawab, apakah benar-benar Tuhan telah meninggalkan? Ya, jadi bukan semua ketika berseru kepada Tuhan langsung dijawab. Dan ketika belum dijawab tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak ada di sana. Karena kita lihat Yesus pun di kayu salib ya. Tuhan bukan tidak tahu dan Tuhan bukan tidak hadir. Ada kadang-kadang ya penderitaan karena Tuhan ya, karena kehendak Tuhan yang harus dijalani. Itu memang berbeda dengan penderitaan oleh karena jauh tadi dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Atau karena berbuat dosa seperti itu. Tapi baik bagi orang yang melakukan yang benar pun ada kalanya silent moment, waktu diam di mana Tuhan membiarkan, di mana Tuhan mau melihat. Ya, di tengah keadaan yang gelap, di tengah keadaan yang sulit, apakah kita akhirnya
akan mundur dari berseru kepada Tuhan, ataukah di tengah kegelapan seperti memegang sesuatu yang tidak terlihat, mengimani bahwa Dia ada dan bahwa Dia tetap ada dan Dia tetap hadir. Ya, maka saya memilih tema ya untuk hari ini, iman lebih tinggi dari perasaan. Seringkali perasaan ini sangat tinggi, ya. Seperti yang dialami oleh Daud tadi, dia merasa sangat ditinggalkan. Mengapa musuh terus-menerus mengejar dia? Tidak henti-hentinya. Ini ibarat orang kalau dia hidup pada zaman ini, ya, segala masalah tumpang tindih datang gitu ya. Udah ada masalah ekonomi, masalah keluarga lagi, masalah apa lagi? Sakit lagi kali ya. Jadi ini seperti bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kejadian-kejadian yang dialami oleh Daud. Ya. Mungkin kita belum pernah sebertumpuk itu masalah ya, atau sedang ya? Ya, enggak ya? Siapa yang masalahnya lagi tumpang tindih gini? Enggak ada. Wah, bagus-bagus ya. Tuhan menolong jemaat ini sehingga enggak ada masalahnya yang berat. Iya, kalau masalah saya sangat berat sekarang. Sangat berat. Iya. Di satu sisi mempertahankan moral yang baik, ya. Iya, ketika kita melihat orang berzinah lalu kita akan membiarkan saja. Lalu bagaimana? Ya, di satu sisi kalau dipenjarakan kita kasihan dengan anaknya. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, karena ketidaksetiaan sebenarnya membuat orang tidak harus berhak atas keluarganya. Ya, kecuali ada pertobatan. Tapi kadang-kadang ada perzinahan, tidak ada pertobatan. Bahkan itu sudah diterima sebagai sesuatu yang awam gitu ya, yang biasa gitu. Itu tentu membuat hati hancur ya, itu membuat kepala pusing. Ya, tapi masalah-masalah di dunia ini kadang-kadang kita tidak cari, tapi itu kita diperhadapkan. Ya, kadang kita ingin memiliki keluarga besar yang sungguh bagus gitu ya. Tapi kita menemukan keluarga besar yang tidak bagus, ya. Kita menemukan keluarga besar yang tidak pernah mendatangkan kebaikan, tapi hanya mendatangkan kehancuran dan kehinaan. Dan itu tidak mudah untuk menghadapinya. Iya, jadi apa kata Daud? Aku hanya ulat, aku ini tak berharga. Kadang-kadang kita bisa merasakan kita juga tidak berharga karena orang ya. Ya, jadi mari kita kembali kepada Daud. Bagaimana dia menyikapi semua hal yang dihadapinya itu gitu ya. Bagaimana dia tidak melarikan diri. Bagaimana dia tidak memarahi Tuhan, tidak menyangkal Allah. Tapi bagaimana sekalipun dia merasa Tuhan meninggalkan dia, Tuhan tidak menjawab dia, tapi dia tetap mengatakan Allahku. Allah itu tetap Allahnya. Allah itu tetap Allah yang disembahnya, Allah yang ditakutinya, Allah yang dihormatinya, Allah yang sungguh kepadanya dia berserah. Ya. Jadi kita melihat sikap Daud walaupun perasaannya serasa Tuhan diam, kenapa enggak mengubah keadaan, kenapa enggak menolong. Iya, tapi dari segi imannya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia merasa sangat Tuhan itu jauh seperti yang dibilang Bapak Jingga tadi ya. Berat titik terendah ketika merasa Tuhan itu jauh gitu. Iya, jadi Daud pun merasakan pergumulan yang sangat berat itu, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ayat 12 dikatakannya, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat
dan tidak ada yang menolong. Ayat 20 tadi. 20, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Jadi dia tidak terpuruk pada perasaannya. Dia tetap memandang kepada Tuhan dan dia mengakui Tuhan itu adalah kekuatannya. Dia juga mengharapkan tetap berpengharapan akan pertolongan yang datang dari Tuhan. Iya. Tuhan penolongnya, penolongku. Itu yang dikatakan oleh Daud. Ya. Kalau kita memang lihat riwayat hidupnya memang tidak agak menyedihkan lah. Siapa yang ingin menjadi raja? Dia tidak ingin jadi raja. Tuhan mengurapi dia menjadi raja. Tapi pilihan Tuhan itu mendatangkan penderitaan baginya. Karena Saul sebagai mertuanya iri dengan dia. Berusaha untuk mengenyahkan dia dari muka bumi ini dengan segala cara. Sehingga dia harus mengalami berbagai penderitaan, meninggalkan kota, baik kota Bethlehem, kota Isai, baik kota di mana dia tinggal di Yerusalem juga, dan dia harus berada di gua-gua, dia berada di gunung-gunung dengan segala hal yang dia hadapi. Ya, jadi kita melihat bahwa Daud dari perasaannya tadi kan perasaan ini bisa membuat kita akhirnya bergeser. Tapi justru Daud bergeser dari perasaan kepada iman. Bahwa dia tetap beriman di tengah keadaan yang tidak baik, yang justru tadi mengganggu fisiknya, mengganggu sosialnya. Karena dia tidak juga bisa berkumpul dengan istrinya pun gak bisa. Ya, begitu berat apa yang harus dia alami. Ya, jadi renungan ini untuk kita merenungkan di titik terendah hidup ini gitu ya. Kita mau apa? Kita mau kemana? Apa perasaan ini mau kita tinggikan? Kalau ini ditinggikan, kemana ujungnya? Ya, kemana ujungnya? Tidakkah? Ya, kalau diikuti perasaan ini kehancuran juga yang akan ada. Ya, jadi Daud sekalipun dia merasa ditinggalkan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena sekalipun dengan pelbagai usaha, musuhnya berusaha untuk mengenyahkan dia, tapi perlindungan Tuhan kan ada. Bahkan sebenarnya kesempatan yang diberi oleh Tuhan supaya dia membalas juga ada, tapi dia bukan orang yang mau mengotori tangannya dengan darah, dengan pembunuhan, dengan melakukan yang tidak baik, walaupun dia dicela, walaupun dia dihina, walaupun dia diperlakukan seperti orang yang tidak berharga, tetapi itu tidak menjadi alasan baginya untuk dia juga akan membalas, untuk dia juga akan melakukan yang tidak baik. Iya. Jadi kita melihat bagaimana Daud ini berkemenangan ketika di tengah segala kegalauan, gundah gulana, kesulitan, penderitaan, dia menengadah ke atas, ke sorga, kepada Allah. Wajarlah kalau kemudian dia melahirkan Mazmur 121 itu ya. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah goyah, Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang memelihara nyawanya sehingga dia masih terus hidup. Ya, jadi kita harus belajar dari Daud ini di tengah kesulitan, penderitaan, ketidakadilan, penghinaan, orang membuat kita rendah, dengan kelakuannya itu, membuat keluarga juga hina seperti itu. Kita harus belajar untuk betul-betul datang kepada Tuhan, betul-betul berserah
kepada Tuhan. Iya, betul-betul berharap hanya kepada Tuhan saja. Ada hal yang lain yang saya ingin baca di sini, bagaimana Daud bisa tertolong. Ayat 5 dan 6. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu juga meneguhkan hati Daud. Bagaimana di masa lalu nenek moyangnya ditolong oleh Tuhan dan dia sendiri juga pernah ditolong oleh Tuhan. Masih ingat kita ketika dia muda berhadapan dengan singa, berhadapan dengan binatang-binatang hutan seperti itu ya. Iya, jadi dia mengingat masa lalu. Hari ini masihkah kita mengingat perbuatan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan? Atau apakah kesaksian orang lain tentang perbuatan Tuhan juga bisa menolong kita? Itu sebabnya kesaksian itu penting. Itu sebabnya perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita tidak bisa kita diamkan. Saya berharap kalau masih ada perbuatan di tengah-tengah kita ya, kesaksian ini tidak harus spontan seperti ini. Tapi bisa melapor, saya punya kesaksian, saya mau bersaksi dalam minggu ini akan perbuatan Tuhan. Atau sudah berhentikah Tuhan berbuat baik di tengah kita? Di tengah hidup pribadi kita, keluarga kita, sehingga tidak ada lagi perbuatan Tuhan yang bisa dibagikan. Ya, Daud mengingat perbuatan Tuhan. Baik perbuatan Tuhan pada nenek moyangnya pada masa lalu. Ya, kita tentu ingat Daud ya, dia adalah keturunan Boas dengan Rut. Nenek moyangnya adalah Rut. Rut yang dulu dari Moab, satu-satunya orang Moab yang kemudian percaya kepada Tuhan melebihi apapun juga. Itulah kakek moyangnya. Iya, dan bapaknya adalah Isai. Tidak disebutkan nama ibunya. Tetapi dia dari keturunan orang percaya. Bukan saja dari pengalaman umat Israel yang dia tahu dari zaman dulu. Tetapi juga dari keluarganya pun dia melihat tangan Tuhan bagaimana dia dilahirkan. Bahwa Tuhan sebenarnya sudah ada ya di tengah-tengah hidupnya dari sejak masa dia ada ya dilahirkan. Dia sebenarnya ya diserahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan. Walau di bagian lain Alkitab dia pernah berkata, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku, tapi kita melihat bahwa kelahirannya ya itu memiliki arti dan keluarganya membawa dia kepada Tuhan. Itulah sebabnya dari sejak kecil masa muda ya, belum umur 14 saya rasa ketika dia diurapi oleh Samuel dengan minyak untuk menjadi raja. Iya, memang pengurapan ini bukan mendatangkan sukacita pada awalnya. Mengapa? Karena itu membawa dia setelah masa pemuda dewasanya menjadi banyak penderitaan. Karena pilihan, karena panggilan Allah. Iya, jadi bisa karena menaati Tuhan orang mengalami berbagai penderitaan. Dan itulah yang terjadi pada Daud. Tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan untuk menolong dia. Jadi dalam kesulitan yang kita hadapi, memang kita harus evaluasi apa ini karena dosa ya. Kalau karena dosa, obatnya bukan berseru kepada Tuhan untuk memohon lagi. Obatnya adalah seperti yang diceritakan dalam sekolah minggu tadi, pertobatan. Berbalik dari dosa dan datang kepada Allah yang hidup. Tapi kalau kita sudah berdoa, merenungkan, mengkaji, ya apa yang kita alami bukan karena kesalahan kita,
Tapi oleh karena rencana Tuhan yang agung dalam hidup kita, itu tentu sikap kita berbeda. Kalau tidak ada dosa di situ yang perlu diakukan, diselesaikan, ya maka kita tetap berdoa seperti dalam gelap. Tapi dengan pengharapan Allah kita, Allahku katanya tadi, bahwa Allah itu akan menolong dia. Ya, sehingga perasaan ditinggalkan itu nanti akhirnya berubah menjadi keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita renungkan bagaimana kita menghadapi kesulitan. Ya, Daud tadi berseru kepada Tuhan karena tetap dia percaya walaupun ada kesulitan, ya, Tuhan masih mendengar dia. Dan dia juga mengingat tadi perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah dia dengar, ya, dan juga bukan saja yang dia dengar, tetapi yang dia juga alami, keluarganya alami dalam hidup mereka. Iya, kesaksian tadi sangat penting ya. Jadi ketika orang bersaksi, itu akan menolong banyak orang melihat Tuhan itu real. Tuhan itu bukan kata-kata. Tuhan itu bukan sekedar kata-kata buku ya. Tapi memang Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Iya, kesaksian itu menunjukkan itu. Jadi kalau nanti kita kehabisan kesaksian itu berarti enggak ada lagi perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan bukan untuk disembunyikan, tapi itu untuk diberitakan, untuk diceritakan. Cerita itu bukan cerita tentang diri kita, tapi cerita tentang Tuhan, cerita tentang kesetiaannya, cerita tentang perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Bukankah kalau dia sudah menjadi Allah bagi kita, ya, banyak perbuatannya di tengah-tengah kita. Sebelum bertobat pun kita sudah adanya perbuatan Tuhan. Saya merasakan itu. Kalau enggak karena perbuatan Tuhan, ya ketika belum bertobat itu sudah berapa kali mau mati. Ketika ditabrak, ketika tenggelam, ya banyak yang kejadian-kejadian yang nyata terjadi. Jikalau saya belum mengenal dia dengan dalam waktu itu ya, walaupun demikian dia masih seperti menggiring gitu ya, membawa kepada dirinya supaya saya boleh mengenal dia dan sampai kepada keselamatan. Jadi benarnya itu perbuatan baik Tuhan sebelum kita bertobat banyak. Dan itu tujuannya adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Kesabaran Allah itu ada tujuannya. Kenapa kita belum bertobat, belum meninggalkan dosa? Doa sudah dijawab. Bukan karena kita sudah menjadi milik kepunyaannya, umat tebusannya, bukan. Doa kita dijawab supaya kita bisa melihat dia, mengenal dia dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud kebaikan Allah sebagaimana dikatakan dalam kitab Roma itu menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kalau baik Tuhan, jangan merasa bahwa kamu sudah milik Tuhan, sudah pewaris kerajaan surga. Belum. Banyak orang dijawab doanya, tapi nanti dia tidak akan masuk ke surga. Bukan semua orang yang berseru-seru, bahkan bukan semua orang yang bernubuat, mengajar, bahkan bukan semua orang yang pandai membuat mujizat atau diberkati Tuhan untuk membuat mujizat adalah pewaris kerajaan sorga. Tuhan sudah bilang bahwa siapa yang mengenal dia akan menjauhkan diri dari kejahatan. Tuhan sudah bilang ya bahwa orang yang bersama-sama dengan dia ya akan menjauhkan diri dari kejahatan. Orang yang bersama dengan dia akan mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Dia ya akan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada keselamatan. Ya.
Jadi kita melihat bagaimana Daud sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Saya pernah membaca sebuah kalimat, seperti dalam gelap dia tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolongnya pada waktunya. Iya, jadi harus terus memang bertekun dalam doa itu. Bertekun, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya, tidak melihat apa yang maksudnya belum melihat jawaban doa nggak menjadi masalah. Tapi iman itu tetap tertuju kepada Tuhan. Iman itu tetap harus tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi di sini tadi dia berdoa ya, walaupun dia merasa jauh, tapi dia tetap berdoa, merasa Tuhan jauh, tapi dia tetap berdoa. Lalu kita melihat tadi bagaimana dia meminta ya, jangan jauh Tuhan, jangan jauh. Seperti seruan, jangan tinggalkan aku. Ya, Yesus sendiri mengutip bagian Alkitab ini ya, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa, itu bukan perasaan, itu memang fakta. Dia ditinggalkan supaya dia bisa memikul kutuk dosa dunia. Dia menjadi sama dengan penjahat, padahal dia tidak jahat. Ya, dia yang memikul kesalahan manusia, padahal dia tidak salah sama sekali. Dan di kayu salib itu dia masih memikirkan orang berdosa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka buat. Maksudnya, sekalipun orang menolak dia, dia masih meminta pengampunan kepada Bapa untuk orang-orang yang menolak dia, supaya akhirnya mereka bisa ya diyakinkan, mereka bisa menjadi percaya bahwa Yesus memang yang diutus dari sorga, bahwa dia memang tidak berdosa, bahwa dia memang mati karena dosa musuhnya, karena dosa manusia, supaya manusia bisa diselamatkan. Mengenai baju itu, saya memang cari-cari kapan sih baju Daud diundi itu ya. Saya tidak menemukan ayatnya, tapi saya menemukan tentang Yesus, bajunya memang diundi ketika dia naik ke kayu salib itu. Ya, firman ini adalah dua ya. Ini menolong Daud dan ini juga untuk menceritakan kepada kita penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Iya, tetapi sekalipun Mesias harus menderita, tetapi dia tidak menyalahkan Bapa. Dia tetap ya bergantung kepada Bapa, memiliki hubungan erat dengan Bapa di tengah segala penderitaannya. Bahkan sekalipun dia harus menderita karena dosa orang lain, ya, dia sendiri memikul kutuk dosa kita. Ya, bagaimana dia tetap taat sampai kepada sudah selesai di kayu salib itu. Jadi dia tidak menjadi terganggu dengan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupnya. Banyak hal yang akan merintangi kita, tapi hendaknya apa yang menjadi tujuan Allah bagi hidup kita itu tetap. Gangguan akan ada, kesulitan ada, sakit ada, banyak yang terjadi, luka ada, terhina karena sikap orang ada. Tapi tidak boleh ya rencana Allah yang agung itu tidak selesai dikerjakan. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menderita, mari kita terus walaupun belum melihat titik terang, mari kita belajar percaya, berdoa di tengah kegelapan, di tengah masalah besar yang kita hadapi, dan tetap percaya Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menolong
pada waktu Tuhan, pada waktu yang dikenannya. Dan mari ya, supaya kita bukan tidak mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan karena semua hal yang kita hadapi. Justru semua hal yang kita hadapi membuat kita seharusnya melekat pada Tuhan. Ya, sehingga kita bisa menjadi kokoh, menjadi kuat dan tetap dalam on the track. Ya, kita tetap dalam garis jalan yang ditetapkan oleh Tuhan dan supaya rencana Tuhan jadi. Iya, banyak mungkin kerugian, banyak mungkin penderitaan, tetapi rencana Tuhan hendaklah digenapkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Daud dalam titik terendah hidupnya, secara fisik, secara emosi, secara sosial. Dia betul-betul seperti terpisah dari negeri orang hidup ketika dia harus menderita dan mengembara. Tetapi bagaimana dia ya Tuhan, sekalipun merasa Tuhan jauh, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang terus menopang dia, menolong dia. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami pelajari. Daud hanyalah manusia biasa, tapi dia telah belajar bersandar pada Tuhan dalam segala sesuatu, mengharapkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu tetap baik, percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara nyawanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus juga menolong kami mengingat apa yang telah kami dengar tentang Tuhan, apa yang disaksikan bahkan oleh orang lain pun tentang Tuhan, dan apa yang kami alami sendiri, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Biarlah semua itu tidak lekang dari hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap bertekun, berharap kepada Tuhan, sehingga kami tetap bisa berdiri di jalan yang benar, sehingga rencana Allah yang agung dalam hidup kami tidak berhenti, tetapi apa yang Allah rencanakan tetap terlaksana. Karena itu inilah menjadi doa kami. Berikan kami hikmat, berikan kami sikap yang tepat dalam menghadapi semua yang harus kami hadapi. Supaya boleh ya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, dengan sikap yang benar, kami boleh ya Tuhan akhirnya melihat perbuatan-Mu yang besar. Kiranya Tuhan menyembuhkan kami dari segala luka oleh karena apa yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak memuliakan Allah. Kiranya Tuhan menjaga kami pada jalan yang benar, supaya sungguh hidup kami ya Tuhan boleh tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara kami sedang ditimpa berbagai-bagai masalah, kiranya apa yang dialami Daud boleh menjadi berkat bagi mereka untuk menunjukkan mata kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Allah Daud, Engkaulah Allah kami. Kepadamulah kami berseru, kepadamulah kami terus mengharapkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Sehingga ketika Tuhan diam, kami tidak melenceng. Ketika Tuhan masih belum menjawab seruan kami, kami boleh berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terutama kami bersyukur untuk kesaksian Yesus sendiri, bagaimana dia tetap di dalam segala penderitaan, penganiayaan, kehinaan, tuduhan, celaan, hinaan, bagaimana dia tetap berjalan dalam jalannya Bapa,
dan dia tetap menyerahkan semua kepada Bapa, dan dia menyelesaikan segalanya sampai akhir. Kiranya apapun yang kami alami tidak menghalangi hubungan kami yang erat dengan Tuhan. Apapun yang kami alami tidak menghalangi apa yang baik yang Tuhan rencanakan boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah Allah yang memberi kekuatan lewat firman-Mu. Jalan keluar juga pada waktunya. Kiranya Engkau meneguhkan, memperlengkapi, meneguhkan, mengokohkan. Supaya di tengah badai kehidupan ini kami masih bisa berdiri tegak. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Jemaat, pulanglah damai sejahtera yang dari Allah memerintah dalam pikiran dan hatimu. Dan dialah yang terus akan menopang kamu. Dan dialah yang akan melimpahi kamu dengan segala yang diperlukan ketika kamu berjalan dalam hidup ini untuk memuliakan Dia. Amin. Kepada Allah beri puji.